Jadi kalau cerita pengalaman, saya mulai kerja itu sudah di umur 14. Oh, Jadi SMP kelas 1 oh udah jadi drop out. sekolah sama kerja ya. Nggak sekolah, Pak. Tapi dari sisi keuangan nggak pernah ada masalah waktu itu. Nggak masalah waktu itu. Masalah, Pak. Oh. Masalah gede. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang yang very special ya. Ini meniti karir dari seorang salesman, tapi bisa akhirnya beralih kuadran ke entrepreneur, mempunyai pabrik sendiri, terus diterpa dengan krisis tahun 97-98. Dan pada akhirnya perusahaan tetap bisa eksis dan saat ini sudah menjadi partner saya, yaitu Pak Fredrik. Terima Semangat kasih, pagi Pak Fredrik. Semangat pagi. Semangat terus nih Pak ya. Ketularan Pak Her, Pak. Iya, makanya ini saya ingin ini berbincang-bincang agar para sobat sukses bisa banyak belajar sama Pak Fredrik ya. Saya suka ini karena Pak Fredrik kan memulai bisnis itu bahkan mulai dari salesman kan ya. Dari sales, Iya. dari susah. Mungkin bisa diceritain Pak Fredrik dari masa kecil atau remaja atau Bapak mau langsung sejak karier silakan. Iya. Terima kasih Pak Her, kehormatan telah diajak podcast di sini. Iya. Saya lihat podcastnya Pak Her kan dengan orang-orang yang hebat-hebat. Oh ya, termasuk Jadi, Pak Fredrik. Ini merasa terhormat juga gitu. Oh iya iya. Jadi supaya banyak ini pembelajaran atau para milenial Gen Z, Gen A ini agar mempunyai pemikiran-pemikiran yang positif dan semangat untuk bisa menjadi entrepreneur kalau memang punya passion di sana gitu ya. Ya. Mungkin berbagi pengalaman lah. Berbagi pengalaman. Sebenarnya saya juga agak minder kalau diajak podcast begitu. Pertama pendidikan saya tidak tinggi. Jadi kalau cerita pengalaman, saya mulai kerja itu sudah di umur 14. Oh. Jadi SMP kelas 1 udah drop out. Jadi sekolah sama kerja ya? Nggak sekolah Pak. Oh jadi gitu ya? Iya, saya di desa Kuala Tungkal itu dari Jambi ke sana itu mesti naik kapal. Iya. Kapal itu 20 jam. Wow. Kalau naik kapal, kalau naik speedboat itu untuk 4 kemana jam. itu Pak? Ke Jambi, ke kotanya. Ya. Jadi sekolah di situ hanya ada SD, SMP. Nah, terus juga kehidupan kami keluarga yang susah. Jadi papa kerja apa waktu itu? Papa waktu itu karena dulu waktu zaman Gestapo kan kena ikut politik gitu. Jadi sempat jadi tahanan politik. Oke. Jadi, tapi bukan pengusaha berarti ya? Pengusaha sebelumnya. Oh pengusaha sebelumnya. Buka toko. Ya. Toko terus kena itu juga pernah kebakaran. Kebakaran habis terus mungkin papa agak stres apa. Jadi ekonomi keluarga yang nopang itu ya? Akhirnya mama yang jadi bikin kue. Jadi kami satu keluarga tuh semua jualan kue Pak. Berapa saudara Pak? 5. Pak Fredrik paling besar? Paling besar. Jadi pertama saya, kemudian adik. Adik sudah lebih besar jualan juga. Makanya di usia 14 sudah bekerja ya jadinya Pak? Iya. Jadi waktu itu sudah di SD gitu kami sudah jualan kue. Jadi mulai SD pun sudah jualan di sekolah? Kelas 2 itu sudah jualan ke rumah-rumah Pak. Di sekolah nggak jual kalau di sekolah? Nggak. Sampai jam 7 masuk sekolah. Wah. Hebat ya perjuangannya luar biasa. SMP kan sudah agak besar gitu. Biasanya ganti ke adik yang jualan. Jadi saya merasa lanjut sekolah ini ngesusahin adik-adik, mama yang ini. Jadi walaupun mama waktu itu nggak boleh gitu kan. Tapi ya tetap alasan biasanya pas hari libur kami liburannya ke kota, ke Jambi itu karena nenek kan di sana. Jadi ke sana habis ke Jambi itu saya nggak mau pulang. Jadi sekolah ya sudah enggak di sana. Jadi langsung bekerja. Cari kerja di situ dapat kerja. Berarti awal bekerja sebagai apa itu Pak? Pertama jaga toko. Jaga toko tapi nggak kerasan. Setengah tahun. Toko apa itu? Toko peracangan. Meracang. Ya. Keluar
terus dapat kerja jadi sales. Nah sejak itu karirnya jadi sales terus. Iya. Dan salesnya yang terakhir kosmetik ya? Terakhir apa di kosmetik. juga pindah-pindah ya? Pindah-pindah. Jadi sales di Jambi dulu sales rokok. Ya. Rokok Jitu saya ingat. Rokok Jitu sama Kansas. Setelah 2 tahun saya kerja nggak pernah lebih dari 2 tahun. Jadi setelah cari pengalaman terus itu ya. Sebelum atau 2 tahun meniti karirnya naik terus. Biasanya kerja sendiri, Pak. Jadi setelah 2 tahun karena sales kan baik kenal, akhirnya usaha sendiri. Dari Jambi usaha sendiri, kemudian pindah ke Jakarta. Usaha sendiri itu setelah jadi salesman-nya kosmetik ya? Belum, itu waktu belum. Di Jambinya. Kerja apa itu, Pak? Itu salesnya, kerja sendirinya. Nah karena di Jambi itu kan banyak selundupan. Nah kita ikut jualan. Jadi jualan barang-barang ilegal ya? Iya. Kena tapi kasus, akhirnya juga nggak lanjut, terus kerja jadi kerja lagi. Pindah ke Jakarta. Ke Jakarta kerja di ABC. Di ABC Orang Tua Group, di Orang Tua. Jadi salesman juga. Sales juga. Itu juga 2 tahun, kemudian kerja sendiri. Saya waktu di Jakarta tuh kerja furniture. Itu waktu itu masih umur 21 atau 22. Jadi eager keinginan untuk bekerja sendiri itu tinggi ya. Jadi setiap kali bekerja 2 tahun dapat duit terus kerja sendiri. Tapi tidak mengalami kesuksesan, akhirnya kerja lagi. Wah, sampai berkali-kali nih ya. Berarti 3 kali sih. Jadi terakhir jadi salesman-nya kosmetik. Ke Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya kerja di Pigeon. Pigeon. Itu kan botol baby ya. Iya, ada toiletrisnya juga. Ada ya. Jadi itu banyak kenal toko-toko kelontong, kosmetik. Nah, jadi awal mulai pertama usaha itu bikin jelly. Dulu jelly rambut. Itu sudah keluar dari perusahaan toiletrisnya. Jadi 2 tahun juga. 2 tahun ya, 2 tahun kurang lebih lah. Jadi keluar terus buat jelly itu kan berarti setup pabrik atau maklun? Nah, saya kerjanya di tempat kos. Jadi dulu ada teman-teman kan, namanya anak muda masih bujang kan. Sering kumpul-kumpul. Belum married ya? Belum. Kumpul, istilahnya kalau sekarang apa ya? Ya kumpul-kumpul ngobrol, begadang gitu kan. Nah di situ teman-teman sambil bantu ngaduk jelly. Jadi membuat jelly-nya di kos-kosan. Tempat kos, ya. Waktu itu lagi tren breakdance. Jelly untuk rambut ya? Iya, untuk rambut. Jadi ada kedap-kedip jelly disco istilahnya. Waktu itu sudah buat? Iya itu. Tahun berapa itu padahal? 87, 88 lah. Berarti masih itu mulai usaha mulai 20, pertama itu 25 ya? Iya, 27. 27. Nah, itu mulai set up industri ya sejenis UMKM ya, kecil-kecilan ya. Iya. Karyawannya juga nggak ada waktu itu. Kita teman-teman yang di kos-kosan itu. Tukang beca, Pak. Tukang beca. Tukang beca minta bantu. Jadi untuk kirim-kirim. Jadi ada tukang beca yang kirim. Nah, itu terus mengalami peningkatan terus, maju. Ya, habis itu kontrak rumah. Setelah kontrak rumah, yang saya kontrak tuh pas mau jual. Jual, kita kontak sama ada teman di bank, minta dibiayai, nyicil sama banknya. Itu akhirnya pabriknya dibesarin? Belum? Waktu itu belum. Masih tetap industri rumah tangga ya? Industri rumah tangga gitu juga banyak pegang jual-jual produk orang. Jadi jual parfum. Masih ngambil produk orang lain untuk dijual ke channelnya Pak Fredrik gitu ya. Nah, dulu distribusi saya cukup besar. Jadi distribusinya banyak kenalan sampai ke Sumatera, ke Sulawesi. Itu sudah pakai brand atau masih belum ada branding? Kalau yang brand dulu Holly sudah. Tahun berapa itu? Jelly itu udah pakai Holly. Sudah pakai Holly. Iya, sudah pakai Holly. Tapi belum memproduksi sabun hijau. Sabun hijau nggak lama setelah itu produksi sabun hijau. Juga di tahun 89. 90 lah. Tahun 90. Iya. Jadi sabun hijau ini juga ceritanya seperti ini. Iya. Sabun hijau. Iya, saya pakai ini. Jadi enak ya, nggak ada chemicalnya, nggak ada aditifnya kan ya. Pertama cuma begini aja, Pak. Iya.
Dan ini label karena Pak Her yang sering ngomong jelek akhirnya. Ya ini udah bagus ini logonya segala ya. Jadi ini pemasarannya pertama tuh lewat tukang obat keliling, Pak. Dulu kan masih banyak tukang obat yang keliling terus ngomong. Jadi sabun harga dulu murah mungkin 100-an gitu dijual 500. Oh. Ya. Jadi mulai dari itu yang kan memang kalau banyak orang yang kulitnya sensitif, ini kan paling cocok karena kan memang natural ya. Saya buat ini karena dulu saya kurapan. Oh. Jadi sini sering gatal, garuk-garuk. Terus ke dokter kulit. Disuruh mandinya pakai sabun ini, sabun hijau, resep ke apotek. Nah, karena saya kebetulan waktu itu ada teman kerja di bahan kimia. Nah, jadi terus diajarin resepnya, cara buatnya gitu. Pas di sana ngelihat dia juga jualan, Pak. Jualan base sabun itu. Jadi dari situ ya belajar sama itu, pikir kok gampang ya. Jadi, cuma dicetak-cetak. Sabun hijau ini akhirnya menjadi tulang punggungnya perusahaan ya. Saat ini waktu awal-awal itu pun kan terus naik kan omsetnya. Iya. Sabun hijau sama jelly sih waktu itu. Sama jelly. Kemudian berkembang ke body lotion. Iya. Nah, itu tahun berapa Pak Fredrik baru punya pabrik jadinya? Pabrik sebelum Krismon tuh di 95 saya sudah ambil pabrik yang di Jalan Wonorejo 1 Gedung Doro. Itu mulai. Itu sewa atau beli? Beli. Oh, sudah beli. Beli di situ. Itu betul ada teman. Jadi sudah mulai pakai mesin-mesin juga ya? Jadi rekanan pabrik plastiknya pindah, kosong saya beli di situ. Nah, itu mulai, dan waktu itu betulan adik saya yang perempuan kuliah ke Surabaya. Dari Jambi pindah Surabaya, dia ambil farmasi. Jadi sambil dia karena cocok kan sama bantu farmasi. Di R&D ya? Nah, di R&D sana. Tapi waktu itu masih tetap saya lebih banyak di distribusi, banyak pegang. Jadi produk orang lain. Sampai di Krismon 98. Lu yang pindah pabrik di Sidoarjo itu tahun berapa? Ya itu 97, 98 itu. Jadi 97 sudah beli tanah atau bangun pabrik di Sidoarjo? Kalau beli tanahnya sudah lama, dari tahun 91 sudah beli. Oh, di Sidoarjo itu? Kan cukup besar itu ya? Iya, kan beli 2 hektar ada kan itu ya? 3 hektar. Oh, 3 hektar. Iya. Tapi belinya awalnya kan cuma 5.000 meter, terus samping-sampingnya dibeli-beli. Sampai di tahun 97 bangun jadi. Bangun pabrik. Bangun pabriknya. Termasuk office-nya itu? Office belum. Oh, cuma pabriknya saja. Office-nya kecil-kecil gitu loh. Waktu itu pabrik, ya. Nah, berarti 97 pindah dong dari Surabaya pindah ke Sidoarjo. Iya. Terus kena Krismon. Wah, itu tantangan yang berat dong. Waktu kena Krismon ini kan supplier semua stop. Iya, takut kan? Jualnya US dollar. Ada yang stop produksi, ada minta yang cash. Ya. Cash pun kadang dia nggak mau jual karena takut harganya naik lagi. Jadi saat itu akhirnya karena kita punya pabrik, udah konsentrasi di pabrik, semua yang distributor dihentikan. Oh, tapi dari sisi keuangan nggak pernah ada masalah waktu itu? Nggak masalah waktu itu? Masalah, Pak. Masalah gede. Loh, tapi kan tidak ada hutang dalam US dollar loh? Nggak ada. Hutangnya dalam rupiah kan? Tapi cuma kan bunganya itu, Pak. Meningkat berapa persen itu bunganya itu? Saya ingat waktu itu sampai 78%. Waduh, ingat tuh Sobat Sukses waktu krisis bunga 78%. 78%. Wah, gimana tuh cara kerjanya kalau bunga demikian tinggi ya? Iya, tapi waktu itu akhirnya kan likuidasi kan, bank banyak yang likuidasi. Jadi kredit saya ini sempat masuk BPPN. Banknya? Ya, banknya masuk BPPN. Terus akhirnya di freeze. Bunganya sempat dihentikan. Wow. Cuma selama hampir 1 tahun tuh kan bunga kita udah sempat bayar
kan nggak mau sampai bermasalah kan, bunga tetap bayar. Jadi 1 tahun tuh sempat bayar 78%. Terus setelah itu 1 tahun lagi setelah malah itu di-freeze. sempat 2 tahun malah. Wow. Di BPPN kan. Oke. Saya sudah sempat cari teman-teman untuk join nih, kita lunasin ini. Kan ini asetnya gede. Gede kalau sampai bank apa. Tapi dari teman bank ngomong gak usah khawatir. Selama pemerintah belum ada ini, diamkan aja kan, gak usah bayar bunga. Terus malah lebih bagus ya akhirnya performa perusahaan, gak ada bunga ya. Itu saya masih sempat yang ada uang kita simpen di bank tuh bunganya sampai 68%. Wow. Karena kan kita gak usah nyicil, gak usah bayar bunga. Tapi akhirnya sempat pelunasan. Oh malah dilunasin utangnya. Waktu itu ada cut 25%. Oh, dengan cut 25% bisa dilunasi. Dan bunga selama 2 tahun itu juga nggak usah bayar. Nggak hitung, pokok aja. Jadi ya itu juga satu. Melunasinya dengan dana sendiri atau pinjam dari bank lain juga? Sebagian pinjam dari bank juga. Pinjam dari bank. Jadi tapi kan bebannya lebih nggak berat. Dan bunga sudah kembali normal ya. Jadi itu satu yang juga terima kasih kepada pemerintah. Ya. Tapi itu karena Pak Fredrik juga nggak ada hutang dalam mata uang asing ya. Kalau mata uang asing, you punya pendapatan kan rupiah. Nah ini kan sangat beresiko sekali kalau terjadi perubahan mata uang atau devaluasi ya. Tapi itu memang yang paling berat, Pak. Oh ya, pengalaman saya juga sama. Jadi yang lolos dari 97-98 itu perusahaannya bisa mungkin sedikit sekali. Ya. Jadi majority semua perusahaan di Indonesia mengalami masalah. Itu pun akhirnya Avian pada saat itu bertumbuhnya cepat karena kan banyak yang bermasalah. Nah, itu Avian berat tapi bertumbuh. Kalau saya waktu itu anjlok bener, Pak. Mungkin karena Bapak itu fokus di deposito yang 68% itu. Oh, bukan, Pak. Oh, bukan. Karena kalau fokus ke deposito 68 ya nggak dapat bisnis kan. Yuk dapat sesaat ya itu ya. Mungkin dapat bunga, enjoy. Kami juga sama, Pak. Kami saat itu pinjem di bank, ada pinjaman juga di bank tapi dalam rupiah, dan banknya ini bunganya hanya sekitar 30%-an, Pak. Jadi mereka bertahan. Meskipun bank-bank lain itu 60-70, kami itu masih di antara 30, maksimum seingat saya di 35%. Jadi kalau misalnya ya, saya punya pemikiran, udah nggak usah gedein usaha dah, ini tinggal didepositoin 70%, udah cuan 35% nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kami nggak melakukan itu. Karena kan kita berbisnis ini kan untuk jangka panjang ya. Kalau cuma untung sesaat tapi kita nggak dapat bisnis, itu kan sayang sekali. Karena itu momennya juga nggak akan terjadi terus menerus kan. Kita pikirin karyawan, Pak. Karyawan, mana saya orang tua, saudara semua ikuti saya. Kalau bisnis gak jalan kan itu perlu dapur mesti ngebul gitu. Betul. Jadi waktu itu tidak terlalu bertumbuh omsetnya. Pertama karena awalnya kan core bisnisnya distribusi, Pak. Nah, sedangkan distributor ini kan sudah pada nggak diaktifkan juga. Ada yang aktif, ada yang enggak. Tapi akhirnya kan saya putuskan untuk tidak ini lagi, kita konsen ke produksi. Nah akhirnya kayak kita memulai lagi kayak bikin produksi baru gitu. Apa Pak yang dilahirkan? Kan Holy sudah ada waktu itu. Ya itu sudah ada Santos Romeo, Lauren, Santos Romeo. Cuma Santos Romeo dan Lauren itu dulu hanya khusus di parfum, Mbak. Oh parfum. Jadi Santos Romeo ini khusus untuk men kan ya? Men. Tapi produk range-nya juga komplit. Yang saya pakai masih pomade-nya ini. Pomade yang saya pakai. Iya. Karena enak sekali juga. Sekarang ini pomade nih yang jadi backbone, Pak. Oh iya. Yang backbone ya. Iya. Ini omsetnya yang cukup baru besar. Itu, Pak ya. Facial wash sama perfumnya itu baru kelihatannya ya. Facial wash ini baru launching pada bulan ini juga. Saya belum pernah nyoba ini, Pak. Nah ini nanti Pak Her harus coba. Apa Pak keunggulannya facial washnya ini? Kalau wajah pria kan banyak kan berminyak, Pak. Saya minyak sekali. Nah, jadi ini bisa menyerap minyaknya karena ada karkol. Ya. Oh, pakai karkol juga. Ya, ada karkol. Hitam dong, Pak ya? Iya, dalamnya hitam. Tapi ya dibilas kan kayak arang lah, arang. Terus ada scrubnya, Pak. Scrub untuk
supaya lebih dalam. Iya. Dan yang lagi bagus kan parfum, Pak. Parfumnya ini oke ini, Pak ya. Ini khusus men kan, Pak ya? Men. Nah, enak nih baunya. Sebenarnya parfum itu ini ada 3 varian, Mbak. Kalau di parfum itu kadang karakter orang berpengaruh ke dan kesukaannya, memang Pak. Kalau parfum ini harus ganti-ganti, Pak. Baunya ini tidak hanya satu saja. Iya. Karena kalau satu saja lama-lama nggak terasa. Hidungnya nggak terasa, Pak. Nyemprotnya ini mungkin seluruh badan disemprot itu. Tapi orang lain begitu cium, wah, kaget. Iya. Saya banyak jumpai orang, wah jarak 2-3 meter sudah bau. Karena nggak sadar, Pak, kalau parfumnya tetap terus ya. Memang harus ganti-ganti sih kalau parfum. Iya. Jadi memang ini produk andalan tulang punggung juga ya, selain Holy ini ya, Santos Romeo ya. Terakhir Santos Romeo, terakhir Suga, Pak. Suga yang kita lagi mau. Nah, Suga ini untuk lulur ya, Pak ya, untuk lulur pijet ya. Itu ya minyak pijet, lulur, sabun yang juga, lebih ke olive oil ya. Ke natural. Ke natural. Bagus, Pak, packagingnya, Pak. Iya. Saya ini hobi pijet ini, Pak. Nah, kalau pijet harus oh iya pakai minyak itu. Iya. Luluran pakai Suga. Iya. Ini Ibu nanti, Pak. Oke. Untuk lulur ya, Pak ini ya. Iya. Untuk hotel-hotel juga bisa nih, Pak. Musinya cocok, Pak. Iya, bisa. Kalau di Bali sudah hotel banyak kan yang natural-natural. Mereknya juga keren ya, Suga. Logonya juga bagus. Ini semua produknya sudah cantik-cantik. Suga ini ya, terinspirasi sama Madam Suga, Pak. Oh. Jadi waktu itu rame Ibu Soekarno. Oh, iya iya. Kan terkenal sempat tahun berapa gitu ya, badannya kan ditato terus. Oh iya, buat buku ya, buku di Jepang ya. Madam Suga. Suga itu istilahnya indah gitu loh, Pak. Oke. Nah, jadi langsung saya daftarin merek Suga. Dan keluar gitu. Oh, oke. Suga. Tapi bagus ya. Jadi Pak Fredrik, perusahaannya setelah krisis itu up-nya itu berarti tahun berapa itu? 2000-an sudah mulai meningkat. 98 mungkin mulai stabilnya itu di tahun 2003 2005 itu. 2003 2005 ya. 5 tahun lah. Dan lah. mulai ekspornya itu tahun berapa, Pak? Ekspor itu di tahun 2000 sudah mulai ekspor, Pak. Karena krisis itu juga. Oh, lihat US dollarnya. Nah, jadi kita sudah sibuk cari-cari. Dan bisa ya, ekspor bisa? Bisa. Oh. Ekspor nggak ada jadi masalah. Jadi ekspor Pak. Perdananya itu tahun 2000. Tahun 98 krisis ya 2000, Pak. Apa Pak yang diekspor waktu itu? Oh, sampo. Ke Yaman. Oh, oke. Okay. Sampo. Bisa lebih tinggi omset mana ekspor dengan domestik? Dengan masih tetap domestik. Itu waktu ekspor kan cuma 1 kontainer. Tapi continue bulan. Ya? Iya. Continue ya sampai sekarang sampai sekarang Yaman ini masih bagus. Oh, iya iya. Ekspor itu juga membantu omset dan keuntungan perusahaan juga ya. Sebenarnya kalau ekspor keuntungan kecil, Pak. Kecil. Cuma kalau waktu krisis itu kan dolar tinggi. Ya. Jadi cukup lumayan lah. Oke. Sebenarnya waktu krisis kita malah nggak mikirin keuntungan, Pak. Bagaimana kalau saya ya gimana supaya survive. Karyawan waktu itu sempat kerja cuma 3 hari. 3 hari libur, 3 hari kerja. Jadi memang parah banget itu. Iya. Sempat 1 tahunan itu. Dan bersyukur mereka juga mengerti, terima aja. Ya. Itu memang apa ya, tempaan yang paling berat bagi perusahaan-perusahaan ya. Ya. Jadi semakin besar semakin berat. Cuma kita nggak ada besar, semakin berat. Nggak ada pengurangan waktu itu. Oh iya iya. Jadi karena nggak ada pengurangan, mereka juga mengerti. Iya udah kerja 3 hari, digaji 3 hari. Iya iya. Tapi ya syukur akhirnya 1-2 tahun sudah. Penjualan waktu itu kan juga cash ya? Enggak, kredit, Pak. Oh, masih kredit? Justru kena krisis gini banyak kredit macet. Waktu itu? Iya. Oh, iya. Kredit macet. Ada yang orang nakal, kadang kesempatan dia ngambil barang banyak. Ya saya terlalu polos sih waktu itu, terlalu polos. Jadi kerugiannya itu karena kena bedep-bedep yang terlalu besar ya? Iya. Mereka justru menggunakan kesempatan ngambil banyak-banyak. Habis itu ditilep gitu. Iya. Padahal itu
jangka pendek ya bagi mereka ya. Akhirnya mereka juga pasti susah setelah itu. Jadi memang itu pembelajaran bagi kita semua lah ya, waktu krisis itu di orang yang sudah usia berapa 45 ke atas pasti sudah mengalami ya. Tadi kita nggak berpikir ada orang seperti itu. Kan kita pikir berdasarkan kita. Ya. Jadi susah lah atau apa. Tapi teman-teman ngomong ini dia nggak susah, ini banyak duit. Akhirnya di ini ternyata gudangnya besar. Akhirnya terpaksa pakai debt collector lagi. Ya, tujuannya nggak bagus ya, pasti akhirnya ya jalannya tambah lama tambah sempit dan nggak ada jalan Pak akhirnya. Dan anak-anaknya pun nggak punya jalan akhirnya. Waduh, anaknya yang paling kasihan karena kalau sudah punya orang tua yang meninggalkan nama nggak bagus itu kan anaknya yang kasihan. Iya. Sebaliknya kalau orang tua meninggalkan nama baik ya, meninggalkan reputasi yang luar biasa, wah anak-anaknya jalannya lebih lempeng. Oke, ya kenapa Her ini banyak yang pikiran saya yang terbuka gitu. Itu ya. Mulai merapikan ini ya, visi, misi, terus roadmap-nya, goalnya, KPI, semua disetting awal-awal tahun 2018 ya. Jadi di 2018 langsung kita omset naik 50%.